Indonesia. Jumpa lagi dengan saya. Pada materi kali ini kita akan berbicara tentang iklan dengan topik berkomunikasi lewat iklan. Terima kasih sudah hadir di channel saya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Pada materi kali ini kita akan membahas seputar iklan, pengertian, perbedaan iklan, poster dan slogan, tujuan iklan, struktur iklan, unsur-unsur iklan, dan sebagainya. Anak-anak siap? Mari kita bahas satu persatu. Pengertian iklan. Yang dimaksud iklan adalah 1. Berupa informasi. Yang kedua, dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan. Yang ketiga, berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa. Yang keempat, ditujukan kepada khalayak. Jadi, yang dimaksud iklan adalah informasi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga, instansi, atau perusahaan berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa dan ditujukan kepada khalayak. Meskipun sama-sama bertujuan mempromosikan barang atau jasa, namun sebenarnya iklan, poster, dan slogan memiliki perbedaan. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Poster umumnya dipasang di tempat umum, misalnya di sudut perempatan jalan, di tepi halaman stadion, lapangan bola, mal, alun-alun, dan lain-lain. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan kata-kata, kalimat singkat dan padat makna sehingga mudah untuk diingat. Slogan biasanya berisi moto atau pandangan hidup. Contoh, kebersihan sebagian dari iman. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Buku adalah jendela ilmu. Pengetahuan membuka cakrawala dunia. Selanjutnya, tujuan iklan adalah 1. Menarik perhatian. 2. Memberitahukan informasi atau produk berupa barang jasa tertentu. 3. Meyakinkan masyarakat akan kebenaran sebuah informasi, produk, atau jasa tertentu. Yang keempat, membujuk, mempengaruhi, mendorong masyarakat konsumen sehingga menjadi tertarik untuk membeli atau menggunakan atau melakukan sesuatu, baik itu produk, jasa, imbauan yang ditawarkan. Beberapa manfaat iklan yaitu 1. Produk atau jasa yang ditawarkan akan lebih dikenal masyarakat. 2. Meningkatkan penjualan produk atau jasa untuk meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap produk atau jasa yang diiklankan. Yang keempat, sebagai reminder atau mengingatkan konsumen agar selalu menggunakan produk tertentu. Yang kelima, sebenarnya iklan memiliki fungsi secara informasional, yaitu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk dan berbagai manfaat yang mereka peroleh. Dan yang kedua, secara transformasional, yaitu berusaha mengubah sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, dan teknik untuk mencapai sukses. Bagi beberapa pihak, secara khusus, iklan memiliki manfaat. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial, iklan digunakan untuk menawarkan barang atau jasa. Bagi dunia perkantoran atau lembaga tertentu, iklan digunakan untuk mendapatkan karyawan. Bagi pemerintah, dinas kesehatan, BNN, dan lembaga non-komersial lainnya, iklan digunakan untuk
menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan bagi perorangan, iklan digunakan sebagai sarana untuk membeli atau menjual produk tertentu, misalnya menjual atau membeli barang secara online. Generasi Hebat Indonesia, kita lanjutkan pada ciri-ciri iklan. Agar mendapat perhatian dari khalayak ramai, pada umumnya iklan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak. Pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Bahasa komunikatif dan informatif, mudah dipahami oleh calon pembeli. Menggunakan bahasa pilihan yang menunjuk pada perasaan. Jika iklan untuk anak-anak, maka gunakanlah kata-kata yang sederhana dari bahasa anak-anak sehingga mereka akan tertarik untuk terus mengamati iklan kita. Munculnya iklan tidak terjadi begitu saja. Iklan dikatakan baik setidaknya mengandung syarat-syarat yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, iklan harus objektif, proporsional, dan jujur. Tidak boleh membohongi calon konsumen. Artinya, produk yang dijual harus sesuai dengan isinya. Yang kedua, iklan harus berisi informasi yang jelas, padat, dan mudah dipahami oleh khalayak ramai. Misalnya, kalau itu iklan makanan untuk anak-anak, maka gunakanlah bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh anak-anak. Yang ketiga, iklan sebaiknya dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dan minat masyarakat, mulai dari kemasan plastiknya, kalengnya, sampai kepada hiasannya. Yang keempat, iklan tidak menyinggung, menyakiti, atau merendahkan pihak atau produk yang lain. Misalnya, kalau kita menjual kecap produk baru, maka kita tidak boleh menyinggung apa yang ada dalam kecap pada produk yang sebelumnya. Yang kelima, iklan tidak mengandung unsur sara, menyinggung budaya tertentu atau menyinggung suku tertentu. Generasi muda Indonesia masih semangat ya mengikuti materi tentang iklan. Selanjutnya, kita sampai pada jenis-jenis iklan. Berdasarkan tujuannya, iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan komersial. Iklan yang memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual produk atau jasa. Yang kedua, iklan non-komersial. Iklan ini biasanya dipakai oleh instansi pemerintah untuk memberikan penerangan atau penyuluhan kepada masyarakat. Misalnya, penyuluhan kesehatan, penyuluhan yang diberikan oleh BNN, kepolisian, dan lain-lain. Berdasarkan isinya, iklan dibagi menjadi 4, yaitu iklan pemberitahuan. Bertujuan untuk memberikan informasi, pemberitahuan, atau pengumuman, berita duka, pernikahan, kegiatan reuni, dan lain-lain. Kemudian iklan penawaran niaga untuk menawarkan produk dan jasa. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Pada umumnya digunakan oleh pihak pemerintah, dinas kesehatan, kepolisian yang tidak mengharapkan keuntungan tetapi lebih mengarah untuk kepentingan masyarakat. Dan yang keempat, iklan permintaan. Contoh, iklan lowongan pekerjaan yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan. Berdasarkan media iklan, iklan dibagi menjadi dua,
Yang pertama, iklan cetak. Iklan yang terdapat di koran, majalah, tabloid, dan buletin. Yang kedua, iklan elektronik. Iklan yang dipasang di televisi, radio, di bioskop, dan internet. Baik itu dari YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Untuk membuat iklan yang baik dan menarik, maka kita juga harus memperhatikan tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif, berarti bersifat membujuk secara halus. Yang kedua, pernyataan bersifat imperatif, yaitu permintaan, ajakan, dorongan, larangan, ditandai dengan kata-kata seperti temukan, ikutilah, hadirilah, wujudkan, nikmati, dan lain-lain. Yang ketiga, pilihan kata yang berima, memiliki persamaan bunyi supaya lebih menarik. Yang keempat, berkesan positif, memiliki nilai-nilai positif dan tidak menyinggung pihak lain. Yang kelima, gunakanlah kalimat yang singkat dan padat sehingga mudah untuk diingat para konsumen. Berikutnya, iklan yang baik dan lengkap haruslah memiliki unsur-unsur. Yang pertama, nama produk atau jasa yang ditawarkan haruslah dituliskan. Yang kedua, gambar produk yang ditawarkan dibuat semenarik mungkin. 3. Kalimat berisi identitas pembuat iklan, nama dan nomor telepon atau identitas perusahaan beserta alamatnya harus dicantumkan. Ini membuktikan bahwa perusahaan pembuat produk atau lembaga yang mengiklankan jasa benar-benar ada. 4. Kalimat fakta tentang produk, kata kunci produk harus juga dituliskan. Misalnya, kandungan obat, nutrisi makanan, kegunaan, aturan atau takaran pemakaian, dan masa kadaluarsa. Yang kelima, kalimat persuasif bisa berisi keunggulan atau keistimewaan produk. Tujuannya untuk mengajak, membujuk, menghimbau, dan mempengaruhi calon konsumen agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Kadang-kadang menggunakan kalimat slogan. Contoh, gigi sehat ya Pepsodent. Orang pintar minum tol angin. Yang keenam, harga produk atau jaminan gaji atau fasilitas yang diperoleh jika itu penawaran jasa perlu dituliskan. Nah, generasi muda Indonesia, mari kita lihat iklan yang berikut dan analisisnya.
coba dianalisis berdasarkan struktur dan unsur-unsur iklan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di channel Suci Wayuni dengan materi-materi menarik selanjutnya.